Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kresna Pandu dari Ilmu Komputer 2018. Kita akan membahas tentang network flow dan juga salah satu penyelesaiannya, yaitu dengan Ford-Fulkerson algorithm. Latar belakang permasalahan terjadi saat Perang Dingin tahun 1950-an. Saat itu, Amerika Serikat ingin mengetahui seberapa cepat Uni Soviet mendapatkan suplai dari negara sekutunya di Eropa Timur. Ini merupakan salah satu permasalahan untuk memaksimalkan flow dalam suatu network dari suatu sumber dan suatu tujuan, atau disebut juga maximum flow problem. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana menyelesaikan maximum flow problem, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan network flow. Network adalah suatu jaringan yang memiliki sisi atau edge dan suatu node atau simpul. Pada contoh jaringan rel kereta api di Rusia ini misalnya, sisi adalah rel kereta dan kota-kota sebagai simpul. Dalam mencari maksimum flow, suatu network kita ubah ke bentuk graf berarah yang setiap sisinya memiliki kapasitas maksimum dan aliran. Seperti contohnya pada graf berarah di bawah ini. Dari simbol S ke simbol A terdapat sisi dengan tulisan 8/10. Ini menandakan dari simbol S ke simbol A memiliki aliran 8 dan kapasitas maksimum 10. Atau dari simbol S ke simbol C memiliki aliran 2 dan kapasitas 10. Atau dari simbol A ke simbol D memiliki aliran 6 dan kapasitas 8. Setiap network harus memiliki satu simpul sebagai sumber aliran dan satu simpul T sebagai tempat keluar. Pada suatu network flow terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap sisi dari simpul U ke simpul V memiliki kapasitas non-negatif. Cara penulisan sisi dengan kapasitas C pada simpul U ke simpul V bisa ditulis seperti ini. Setiap sisi pada simpul U ke V memiliki aliran F yang memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, capacity constraint. F UV kurang dari atau sama dengan C UV. Ini menandakan aliran pada suatu sisi tidak boleh melebihi kapasitasnya. Yang kedua, skew symmetry. F UV sama dengan negatif F UV. Ini menandakan jika terdapat aliran F pada simpul U ke simpul V, bisa diasumsikan terdapat aliran minus F alias aliran yang berlawanan arah dengan nilai yang sama besarnya. Yang ketiga, flow conservation. Jumlah aliran total yang masuk ke suatu simpul harus sama dengan jumlah aliran total yang keluar pada suatu simpul, kecuali simpul S sebagai sumber dan simpul T sebagai akhir aliran. Di sini ada catatan, skew symmetry menandakan aliran U ke U sama dengan 0. Dan kita di sini hanya menunjukkan aliran dengan nilai positif. Ya, ini adalah salah satu contoh network flow. Ada graf berarah dengan 6 simpul. Aliran simpul A ke D sama dengan 6. Kapasitas aliran pada simpul D ke B 6. Di sini bisa kita lihat salah satu contoh flow conservation pada simpul A, yaitu jumlah aliran yang masuk sama dengan jumlah aliran yang keluar. Pada aliran A ke S bernilai negatif 8, karena di sini terdapat aliran dari S ke A sejumlah 8. Jika S ke A sama dengan 8, maka A ke S sama dengan negatif 8. Lalu A ke C sama dengan 2, A ke B 0, A ke D 6, dan A ke T 0. Di sini A ke T bernilai 0 karena tidak dari simbol A ke simbol T tidak dihubungkan oleh sisi yang langsung. Jika A yang ke T harus melewati simpul B atau D. Maka kalau seperti itu A ke T dianggap 0. Jika kita jumlahkan semua nilainya, minus 8 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Jika saat kita menghitung aliran total yang masuk dan keluar pada simpul tidak sama dengan 0, maka terjadi kesalahan. Nilai suatu aliran memenuhi aliran total dari S ke V harus sama dengan aliran total dari P ke T. Nilai inilah yang kita cari bagaimana caranya agar dia bisa maksimal. Nilai aliran ini persamaannya juga bisa kita baca total aliran yang keluar dari simpul harus sama dengan total aliran yang masuk ke simpul T. Di sini kita ada contoh bahwa aliran yang keluar dari S nilainya harus sama dengan aliran yang masuk ke T. Dari S ke A nilainya 7, S ke B 0, S ke C 2, S ke D 0, dan S ke T 0. Jika kita total, 7 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 9.
Ini kita cek nilainya harus sama dengan aliran yang masuk ke T. Dari S ke T itu 0, A ke T 0, B ke T 9, C ke T 0, D ke T 0. Jadi kita total nilainya sama dengan 9. Berarti sama dan ini memenuhi aturan sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh solusi maksimum problem. Di kiri terdapat network flow dengan aliran awal 0. Dan di kanan, network flow tersebut sudah mendapatkan maksimum flow dengan nilai aliran 19. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya mendapatkan maksimum flow. Untuk mendapatkan maksimum flow, kita perlu mengetahui konsep residual network. Residual network adalah suatu network berisikan residual capacity dari setiap sisi. Residual capacity, sisi U ke V, adalah sisa aliran yang memungkinkan, alias kapasitas U ke V dikurang aliran U ke V. Agar lebih jelas, kita bisa lihat contohnya. Di sini kita bisa lihat, di kiri terdapat flow network, dan di kanan adalah residual networknya. Pertama-tama, kita bisa lihat dari simpul S ke A terdapat aliran 1710 dengan kapasitas 10. Residual capacity sama dengan kapasitas dikurangi dengan alirannya. Karena alirannya 10 dan kapasitasnya 10, maka residual capacity dari S ke A sama dengan 0. Tetapi jika jumlahnya 0, maka tidak perlu kita tulis. Makanya dari sini, dari S ke A, residual capacity-nya tidak ada. Jika ada aliran pada suatu network flow, maka ada aliran dengan nilai yang sama dengan arah yang berlawanan pada residual network. Seperti dari flow network ini. Di flow network, S ke A memiliki aliran 10, maka residual network dari A ke S memiliki nilai 10. Pada flow network, dari simpul S ke C memiliki aliran 2 dari nilai maksimum 10. Maka pada residual network, S ke C bernilai sisanya, yaitu nilai maksimum dikurang 2, yaitu 8. Dan dari C ke S terdapat aliran 2. Karena dari S ke C nilainya 2, maka pada residual network terdapat nilai yang sama dengan arah yang berlawanan. Di flow network, simpul A ke B memiliki nilai aliran 4 dari maksimum 4. Ini berarti tidak ada sisa. Maka pada residual network, A ke B nilainya 0. Dan karena dari A ke B terdapat aliran dengan nilai 4, maka pada residual network terdapat aliran dengan nilai yang sama, arahnya berlawanan. Yang sebelumnya pada flow network A ke B 4, maka pada residual network B yang ke A dengan nilai 4 juga. Di flow network, simpul C ke D memiliki nilai aliran 4 dari maksimum 9. Ini berarti terdapat sisa 5. Maka pada residual network, dari simpul C ke D terdapat residual capacity 5. Karena pada flow network, simpul C ke D memiliki nilai 4, maka pada residual network, D yang ke C bernilai 4 juga. Nilainya sama, tapi arahnya berlawanan. Dengan mencari residual capacity di setiap sisi flow network, maka kita akan mendapatkan residual network yang lengkap seperti di kanan ini. Setelah mempelajari residual network, konsep yang kita harus pahami agar kita bisa mendapatkan maksimum flow adalah augmenting path. Augmenting path adalah jalur dari sumber S ke T pada residual network. Seperti contoh yang di bawah ini. Di kanan terdapat network flow dan di kiri ada residual networknya. Pada suatu residual network bisa memiliki beberapa augmenting path. Pada residual network yang di sini, salah satu augmenting path-nya adalah S, C, D, T. Augmenting path yang lain pada residual network ini adalah S, C, D, B, T. Dan masih ada satu lagi, S, C, A, D, T. Untuk mendapatkan maksimum flow, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mencari augmenting path dari residual network. Kedua, kita mencari kapasitas bottleneck atau bisa kapasitas yang paling kecil. Yang ketiga, menambahkan aliran pada augmenting path tersebut sesuai dengan nilai bottleneck. Keempat, kita mengulangi lagi langkah pertama dengan cari augmenting path yang berbeda. Kita berhenti setelah tidak bisa lagi menemukan augmenting path. Ketika tidak ditemukan augmenting path lagi, maka maksimum flow sudah didapatkan. Sekarang kita masuk ke algoritma workflow person. Pertama-tama, kita mencari augmenting path yang mendapatkan seminimal mungkin jalur. Kemudian, ditambahkan flow sesuai kapasitas bottleneck, dan flow pada path tersebut ditambahkan ke total flow. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja coba praktekkan. Di sini kita terdapat original network dengan flow masih 0.
Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu residual network dari original network. Maka didapatkan residual network seperti ini. Pada original network belum ada flow sama sekali, maka residual network yang berupa sisa dari original network nilainya sesuai dengan kapasitas original network. Seperti S ke A 010 berarti residual networknya 10 dan seterusnya. Setelah kita membuat residual network, sekarang kita lihat pada original network di simpul T terdapat dua simpul yang mengarah ke simpul T antara D dan B. Kita pilih simpul dengan kapasitas yang lebih kecil. Kita lihat dari B ke T memiliki kapasitas 10 dan D ke T memiliki kapasitas 10. Jika kapasitasnya sama seperti ini, kita bebas memilih yang mana. Kita coba memilih yang B. Kemudian terdapat dua simpul yang mengarah ke simpul B. Ada simpul A dengan kapasitas 4 dan simpul D dengan kapasitas 6. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu ke A. Pada simpul A, hanya terdapat satu simpul yang mengarah ke simpul A, yaitu simpul S dengan kapasitas 10. Karena sudah mencapai simpul S, maka kita sudah mendapatkan augmenting pad, yaitu TBAS. Sekarang, kita harus mencari berapakah flow atau aliran yang bisa lewat dari augmenting pad tersebut. Untuk mencarinya, kita lihat pada augmenting pad tersebut mana yang memiliki kapasitas paling kecil. Dari simpul S ke A memiliki kapasitas 10. Dari A ke B memiliki kapasitas 4. Dan dari B ke T memiliki kapasitas 10. Kita bisa simpulkan yang memiliki kapasitas paling kecil adalah dari A ke B dengan nilai 4. Maka kita naikkan flow bernilai 4. Jadi menghasilkan network flow dari S ke A 4, dari A ke B 4, dan dari B ke T juga 4. Seperti yang kita bisa lihat pada network flow di bawah ini. Maka nilai flow berjumlah 4 ini kita simpan. Perlu diingat, walaupun kita mendapatkan augmenting pad dari T, B, A, S, tapi flow sebenarnya tetap dari simpul S, yaitu S, A, B, T. Kemudian kita mencari augmenting pad yang lain. Sebelum mencari augmenting pad yang lain, kita buat residual network dari network flow sebelumnya. Maka didapatkan residual network seperti ini. Kemudian kita melihat pada original network terdapat dua simpul yang mengarah ke T, yaitu simpul B dan simpul D. Pada simpul B, residual capacity dari simpul B ke T 6, karena sudah dipakai 4. Sedangkan pada simpul D ke T, kapasitasnya masih full 10 karena belum ada flow sama sekali. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu simpul B dengan kapasitas 6. Kemudian kita cari pada simpul B terdapat dua simpul yang mengarah ke B, yaitu simpul A yang kapasitas residunya tinggal 0 dan simpul D dengan 6 kapasitasnya. Maka kita pilih simpul D. Pada simpul D kita lihat terdapat dua simpul mengarah ke simpul D, yaitu simpul A dengan kapasitas 8 dan simpul C dengan kapasitas 9. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu simpul A. Pada simpul A hanya terdapat simpul S yang mengarah ke simpul A. Kemudian kita mencari bottleneck pada pad tersebut. Untuk mencari bottleneck kita bisa melihat residual network. Pada residual network, dari S ke A memiliki kapasitas 6, A ke D 8, D ke B 6, dan B ke T 6. Di antara keempat sisi ini, yang memiliki kapasitas paling kecil adalah 6. Maka kita pilih nilai 6 untuk menaikkan flow pada pad tersebut, sehingga menghasilkan original network yang di bawah. Dari S ke A 10/10 alias sudah full. Dari A ke B 4, B ke T 10, dari A ke D 6, D ke B juga 6. Kemudian kita mencari residual network dari network yang dihasilkan sebelumnya. Dia dapatkan residual network seperti ini. Setelah itu kita bisa melihat residual network untuk membantu menentukan pilihan. Pertama, pada simpul T, hanya simpul D mengarah ke simpul T dengan kapasitas 10. Ini disebabkan pada simpul B sudah terdapat flow dengan nilai 10 alias sudah penuh. Oleh karena itu, kita hanya memiliki satu pilihan, yaitu simpul D. Kita pilih TD. Di simpul D terdapat dua simpul yang mengarah ke simpul D, yaitu A dan juga C. Kita pilih yang lebih kecil, yaitu A dengan kapasitas 2, ketimbang C, D dengan kapasitas 9. Nah, di simpul A, tidak ada simpul yang mengarah ke simpul A. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke simpul D. Di simpul D,
hanya ada simbol C, karena tadi sebelumnya di simbol A tidak ada simbol mengarah ke A. Maka kita pilih simbol C. Pada simbol C, terdapat dua simbol mengarah ke simbol C, yaitu simbol A dan simbol S. Karena sebelumnya A sudah dikunjungi dan tidak terdapat simbol yang mengarah ke simbol A, maka kita pilih simbol S. Maka didapatkanlah augmenting pad TD-CS. Untuk menentukan flow, kita bisa lihat ke residual network juga. Kita lihat yang memiliki kapasitas paling kecil. Dari S ke C memiliki kapasitas 10, dari C ke D kapasitasnya 9, dan dari D ke T kapasitasnya 10. Yang paling kecil dari ketiga sisi tersebut adalah 9. Maka kita pilih 9 sebagai kapasitas bottleneck. Kemudian menaikkan flow sehingga berjumlah 9 pada pad tersebut dan menghasilkan network flow yang paling bawah. Kemudian kita mencari residual network dari network flow sebelumnya. Didapatkan residual network seperti ini. Untuk mencari augmenting pad, kita bisa melihat residual network. Pada residual network di simpul T, terdapat satu simpul mengarah ke simpul T, yaitu D, simpul D dengan kapasitas 1. Terus kita bisa melihat hanya ada satu simpul yang mengarah ke simpul D, yaitu simpul A dengan kapasitas 2. Maka kita pilih A. Tapi di simpul A tidak ada satupun simpul yang mengarah ke simpul A. Dan jika kita kembali ke D, tidak ada simpul yang mengarah ke D kecuali A. Karena sudah tidak ada lagi augmenting pad yang memungkinkan, maka maksimum flow sudah didapat. Resulting flow dari augmenting pad sebelumnya kita hitungkan, yaitu 4 plus 6 plus 9 sama dengan 19. Maka maksimum flow sudah didapat, yaitu bernilai 19. Dengan network flow akhir seperti network flow paling atas. Kompleksitas dari fault procursion algorithm adalah EF, dengan E adalah edge atau sisi dan F adalah flow maksimum. Hal ini karena pada saat mencari augmenting pad, worst case-nya adalah terdapat augmenting pad dengan kombinasi semua sisi. Dan kita juga harus menaikkan flow satu per satu, dimulai dari 1 dengan maksimal F, yaitu jumlah maksimum flow. Selain fault procursion algorithm, terdapat algoritma lain untuk mencari maksimum flow. Ada capacity scaling, yaitu dengan menambahkan heuristik pada algoritma fault procursion untuk memilih pad yang lebih besar dahulu dengan harapan mengurangi jumlah augmenting pad. Selain itu, ada Dynamic algorithm, yaitu menggunakan kombinasi breadth first dan depth first untuk mencari augmenting pad. Dan juga ada Edmond-Karp yang menggunakan algoritma BFS untuk mencari augmenting pad. Network flow memiliki berbagai aplikasi pada dunia nyata. Selain rel kereta seperti di awal tadi dijelaskan, terdapat beberapa aplikasi lain. Seperti misalnya jalan raya, di mana jalan sebagai sisi dan lampu merah sebagai node, dan kapasitas jalan sebagai kapasitas sisi. Kemudian ada jaringan pipa air, pipa jelas sebagai sisi, dan persimpangannya sebagai simpul. Bisa juga distribusi tenaga listrik, dan masih banyak aplikasi lainnya. Sekarang kita mencoba implementasi algoritma fault procursion pada program Java. Di sini ada sedikit perbedaan. Pada program ini, untuk mencari augmenting pad, dia menggunakan breadth first search. Kita akan mencoba untuk network flow yang sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Di sini kita bisa lihat pada original network yang ada di sebelah kanan. Ini dibacanya, ini simpul S, 0 menandakan dia tidak memiliki sisi ke dirinya sendiri. 10, dia menandakan dia punya sisi dengan kapasitas 10 ke jalur A. 10 di sini berarti dia punya kapasitas 10 ke jalur C, ke simpul C. Dan seterusnya. Seperti misal di sini, ini menandakan simpul A, dia tidak memiliki jalur ke simpul S, makanya 0. Tidak memiliki jalur ke diri sendiri, makanya 0. Dia memiliki 2 ke simpul B. Memiliki 4 ke simpul kedua ke simpul C, 4 ke simpul B, 8 ke simpul D, dan seterusnya. Jika kita run, harusnya menghasilkan 19. Ya, coba kita run lagi. Ya, benar hasilnya 19. Dari saya sekian, terima kasih.